Today I'm meeting Mary Riana in person for the very first time. I'm a super fan of her, Mary Riana, one of the best motivator in Indonesia. Yang kami hormati jajaran Direktur PT Malindo Fitmio Tbk serta para General Manager dan semua peserta. Profil Mary Riana. Miss Mary Riana adalah seorang entrepreneur, investor, dan content creator. Dalam waktu singkat setelah kelulusannya, Miss Mary Riana mencapai pendapatan $1 juta di usia 26 tahun. Bahkan, kisah hidup Miss Mary Riana telah diangkat ke layar lebar dan menjadi film biografi terlaris di tahun 2015. Mary Riana Group memiliki beberapa bisnis unit dengan puluhan cabang Mary Riana Learning Center di seluruh Indonesia. Mary Riana Events dan Adventure, Mary Riana Edukasi telah membantu pengembangan diri ribuan anak dan remaja. Sebagai konten kreator, Miss Mary Riana juga membagikan inspirasi dan motivasi setiap harinya kepada jutaan subscribers dan followers beliau. Sebagai investor, Miss Mary Riana membangun MD Co, Venture Builder, yang membantu UKM untuk naik kelas, dan juga MD Capital yang memberikan pendanaan untuk para startup Indonesia. Tepuk tangan yang paling meriah dan kita sambut bersama Miss Mary Riana. Indonesia mana semangat suaranya? Biar lebih semangat lagi saya tes dulu. Yang sebelah kiri saya mana semangat suaranya? Oke, kalau saya bilang Indonesia yang ada di kiri di kanan, jawabannya cuma satu, kepangkatan udara, dan jawabannya adalah pasti bisa. Indonesia Pasti bisa. Indonesia Pasti bisa. Indonesia Pasti bisa. Sekali yang paling meriah. Artinya untuk bisa selalu kuat dan tangguh bukan hanya di saat tertentu saja, tapi konsisten. Akhirnya bisa menghasilkan buah yang baik dan bisa tahan berbagai musim. Itulah arti sebuah makna dalam hidup ini. Sesungguhnya nggak penting apa yang terjadi dalam hidup ini, tapi bagaimana kita menyikapi, itu yang jauh lebih penting. Nggak peduli gambarnya seperti apa, tapi narasi seperti apa yang kita ucapkan terhadap diri kita, terhadap hidup kita. Setiap kejadian yang hidup izinkan untuk terjadi, apa narasi kita? IQ itu jelas penting, kecerdasan jelas penting, tapi ada yang lebih penting lagi daripada IQ. Yang lebih penting daripada IQ adalah kemauan Anda itu jauh lebih penting daripada kecerdasan Anda. Buat apa jadi orang paling pintar? Buat apa jadi orang paling cerdas? Tapi kalau dikit-dikit disuruh nggak mau, suruh mencoba nggak mau, nggak akan ada gunanya. Kecerdasan Anda nggak akan pernah bisa membawa Anda kemanapun juga kalau tidak disertakan dengan kemauan. Kemauan itulah yang akan membawa Anda jauh melebihi orang-orang pintar tapi dikit-dikit nggak mau. Dan hari ini milikilah keduanya. Anda adalah orang-orang terpilih, you are the best from this company. Anda punya strategi, Anda punya kecerdasan, Anda punya kemampuan, dan bersama dengan kemauan yang luar biasa, disitulah Anda akan bisa mencapai kemenangan bukan hanya tahun lalu, tapi tahun ini dan tahun seterusnya dan tahun seterusnya dan tahun seterusnya. Amin. Amin. Yes, dan untuk itu saya ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama bangkit berdiri, ya, dan katakan ini dengan sungguh-sungguh bersama-sama setelah saya. Saya percaya saya bisa. Percaya saya bisa. Apa impian? Saya bisa. Mencapai impian saya bisa. Mengambil tindakan? Saya bisa. Mengambil tindakan saya bisa. Bangkit dari kegagalan? Saya bisa. Bangkit dari kegagalan saya bisa. Saya bisa dengan doa. Saya bisa dengan doa. Usaha.
Saya bisa dengan usaha. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Keluarga bangsa dan negara. Untuk keluarga bangsa dan negara. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Terakhir, saya pasti bisa. Dan kalau Mary Riana saja bisa, dengan doa dan juga dengan usaha, Anda semua pasti bisa. Oke? Paling depan Pak Heri yang hurufnya beda satu katanya. Silakan Pak Heri. Seperti yang Miss Mary sampaikan tadi, bahwasanya ada tiga tipe orang, yaitu prisoner, tauris, dan super Student. Selama ini kita memang kadang menghadapi dari tiga tipe orang tersebut. Yang saya tanyakan ini, Miss Mary, untuk bisa menghadapi orang yang prisoner itu kayak apa? Kan biar kita bisa follow up untuk ke depan. Oke. Yes. Thank you, terima kasih. Silakan buat Pak Heri ya. Maksudnya berarti tipe orang prisoner di tim kita berarti ya, anggota tim kita. Oke, jadi pertama-tama yang paling penting, paling tangguh adalah dengan siapa kita bergaul, itu penting. Seperti apa kita 5 tahun mendatang itu sangat dipengaruhi dengan siapa kita bergaul, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Karena itu amat sangat mempengaruhi. Nah, jadi untuk bisa menggerakkan orang-orang yang tadi, of course kita nggak bisa 100% menggerakkan dia ya, karena orang itu yang punya free will untuk bisa menggerakkan dirinya sendiri. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan mereka, ya tadi, memberikan mereka lingkungan yang baik sehingga mereka bisa tertular dengan lingkungan itu, memberikan mereka pemikiran sehingga apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat itu bisa mempengaruhi mereka. Nah, jadi biasanya seperti itu. Dan salah satu cara yang paling efektif itu biasanya adalah dengan lingkungan dan mengkondisikan. Saya kasih contoh yang paling simpel lah ya. Jadi orang yang misalnya nggak disiplin, suka buang sampah sembarangan, itu kan habit. Karena kan semua terbentuk menjadi habit ya. Kalau dia berada di Jakarta pasti buangnya sampah sembarangan. Tapi satu hal aja, suruh dia ke Singapura dan dia berada di Singapura, tiba-tiba dia jadi gak buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena dikondisikan di tempat itu semua serba taat peraturan ya kan, dan dia tahu kalau setiap kali dia buang sampah mungkin bisa kena fine. Nah, jadi orangnya gak berubah karena lingkungannya aja itu bisa berpengaruh besar untuk bisa mengubah habit seseorang. Nah, jadi cara yang paling gampang, yang paling tepat adalah dengan mengkondisikan lingkungan tempat dia berada. Semoga satu orang ini kalau berada di tempat yang semuanya pada positif, semangat, semoga itu bisa menularkan ke dia. Baik, terima Semoga bisa kasih. menjawab pertanyaan. Terima kasih Miss Berry. Thank you. Pertanyaan berikutnya, Pak Windu. How do you change your dreams to be motivator because you're engineering electric? Can you tell me your passion? Thank you. Thank you. Thank you so Bagaimana much. jadi seorang latar belakang yang berbeda ya Miss ya? Yes, thank you. Oke, kalau itu saya lanjut lagi ceritanya ya. Oke, kalau tadi kan, what is your passion gitu kan, kenapa akhirnya bisa berubah? Terus terang, pada saat itu, kalau tadi saya cerita pengalaman saya di usia 20 tahunan, pada saat itu saya nggak ngerti yang namanya passion, ya saya nggak tahu yang namanya purpose. Kalau zaman sekarang kan, anak sekarang apa-apa passion, ada ikigai, bla 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 dan seterusnya. Pernah dengar kalimat-kalimat seperti itu? Ya, pada saat itu saya nggak ngerti passion, saya nggak tahu purpose. Yang saya tahu adalah ada hutang yang harus saya bayar, dan kalau bukan saya yang bayar, orang tua. Sedangkan orang tua, mama nggak bekerja, ibu rumah tangga, cuma papa yang bekerja, dan dengan usianya sudah tidak muda dan kesehatan yang tidak prima, pasti tidak mudah. Jadi hanya berdasarkan hutang itulah yang akhirnya membuat saya, ya udah nggak apa-apa, saya aja yang kerja keras, dan akhirnya kerja keras itu membawa hasil sehingga saya bisa dapat $1 juta pertama saya di usia 26 tahun. Nah, jadi 1 juta itu saya dapatkan bukan karena passion segala macam, simply karena saya mendisiplinkan diri untuk bertanggung jawab atas hidup saya dan membayar hutang-hutang itu, ya. Nah, tapi setelah saya berhasil mendapatkan itu, baru saya melihat hidup yang berbeda. Karena kalau dulu saya mengejar, saya pikir kesuksesan itu adalah ya udah ketika saya bisa makan enak, pada saat itu sangat nyaman ya. Kalau makan nggak perlu lihat harga, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, naik business class, naik first class, saya bisa dapat penghargaan, dihargai oleh menteri-menteri di Singapura dan seterusnya gitu. Tapi saya menyadari bahwa kesuksesan sesungguhnya di hidup ini bukan hanya tentang achievement, tapi ada namanya fulfillment.
Ya, kalau sebelumnya di hidup saya is all about achievement gitu. Saya suka mengkoleksi penghargaan, seneng, sukses segala macam. Tapi it's about fulfillment, apa yang membuat hidup ini bermakna. Dan disitulah akhirnya saya mulai mencari tahu lagi. Sebenarnya saya masih hidup di dunia ini tujuannya apa ya? There is always a purpose in every position that we have. Gitu. Dan akhirnya saya mulai mencari tahu, saya mulai mempelajari, saya mulai baca buku. Dan buku-buku yang saya baca tuh berbeda dengan dulu. Kalau sebelumnya buku-buku yang saya baca, bukan teknik elektro ya. Kalau sebelumnya saya selain teknik elektro pas lagi kuliah. Kalau buku-buku sebelumnya saya baca tuh buku Unleash the Power Within, ya kan? Cara mengejar mimpi, mengeluarkan sisi terbaik dalam hidup. Nah, tapi di momen-momen itu saya mulai mencari buku tentang purpose driven life. Ya kan, buku-buku tentang psikologi, buku-buku tentang prinsip hidup, tentang filosofi hidup itu seperti apa sih, jadi berbeda. Nah, dan disitulah baru akhirnya saya menemukan dan untuk pertama kalinya saya menuliskan purpose hidup saya memetakan sebenarnya apa sih yang saya mau, apa yang saya bisa gitu, dan mengawinkan antara apa yang saya bisa, apa yang saya suka, dengan apa yang saya bisa kontribusikan dan menjadi yang berguna. Dan disitulah saya merumuskan bagi saya bahagia itu 3 hal. Sukses itu 3 hal. Sukses itu berarti bahagia, bertumbuh, dan berguna. Artinya bahagia itu berarti mensyukuri dan menikmati apa yang hidup sudah berikan sampai hari ini. Bukan hanya mensyukuri tapi juga menikmati ya. Dan yang kedua, bertumbuh. Artinya berarti saya harus mencoba sesuatu yang baru nih. Karena kan masih banyak mungkin talenta yang belum saya punya, saya nggak tahu. Tapi saya berarti harus terus belajar dengan bertumbuh dan berkembang. Mencoba hal-hal baru, karena hanya dengan seperti itulah saya bisa bertumbuh dan berguna, menggunakan semua hal ini sehingga ketika saya suatu hari udah nggak di hidup ini, ya at least dampak dan nyatanya masih ada. Jadi saya selalu menganggap sama seperti kayak ini tempat singgah ya. Kalau kita berada di tempat singgah dan kita sangat-sangat enjoy, pasti sebelum kita meninggalkan kita pengen menjaga tempat ini sehingga yang berikutnya yang akan tinggal di tempat ruangan kita juga bisa menikmati hal yang sama gitu. Nah, jadi dengan seperti itulah akhirnya saya menemukan yang menjadi passion dan purpose saya. Dan saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Kalau dulu mimpinya pengen dapat jutaan dolar, saya mengubah, saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Wow. Ya, pada saat itu saya masih di Singapura dan saya masih aktivitas saya sebagai seorang pebisnis di bidang jasa keuangan. Ya, tapi along the way di sela-sela kesibukan saya mencoba untuk waktu itu kebetulan memang banyak yang mengenal, akhirnya banyak yang mengundang, akhirnya udah saya mulai menceritakan pengalaman saya dan akhirnya yang awalnya hanya sebagai sebuah sampingan, akhirnya itu saya jadikan sebuah profesi dan menjadi fokus. Dan akhirnya saya jual bisnis saya di Singapura setelah 16 tahun di sana. Saya jual dan 2014 saya kembali tinggal di Indonesia dan memulai sesuatu yang baru. Dan disitulah akhirnya mungkin kalau orang-orang Indonesia taunya Mary Riana, inspiration, mungkin mereka taunya motivator karena yang mereka lihat adalah konten-kontennya dan setiap kali mereka lihat konten termotivasi akhirnya berarti orang ini motivator nih karena setiap kali lihat dia termotivasi. Tapi sesungguhnya saya nggak pernah punya cita-cita menjadi motivator. Cita-cita saya hanya membagikan pengalaman hidup saya dan semoga itu menjadi sesuatu yang bermanfaat lewat apapun juga yang saya tekuni. Jadi itu ceritanya tadi dari elektro menjadi bisnis keuangan dan dari bisnis keuangan akhirnya kembali ke Indonesia dan memulai sekarang di bidang edukasi. Jadi kita bikin learning center, ngajarin life skill untuk anak-anak remaja. Ya, kita punya sekitar 22 cabang di seluruh Indonesia dan banyak konten-konten lainnya juga yang juga kita lakukan. Jadi itu journey-nya. Oke, luar biasa Miss Mary. Thank you. Ngomong-ngomong Pak Windu ini seorang dokter hewan Miss. Oh wow, jadi sudah terbayang dia akan menjadi seperti apa setelah ini. Mendengar ini kiat-kiat yang disampaikan oleh Miss Mary. Also YouTubers ya? Yes, I'm a Wow. YouTuber, yeah. Hi. Okay. Hello. Okay, Hi. I have 2 questions. 2 questions, Yeah, okay. alright. As a content creator, what's your biggest challenge? Okay. Be more specific, YouTube aja. Alright, Yeah. alright. Okay, so that's the Yeah, questions. another one. Yes. Yeah, nanti. Okay, sebelum 30 tahun, Miss Mary udah get your first million. And then your 40s, you want to touch a million heart. Your 50s, Oh. rencana apa? Yeah, what's your
plan. Was my plan. Yes. Alright. Okay, thank you. Okay, so I'll answer the first questions ya. Jadi mau saya jawab di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Bahasa Indonesia aja, combine aja. Okay, I think the biggest challenge as a YouTuber atau content creator dan juga semua hal ya is always perfections. Oke, jadi sometimes kadang-kadang kita selalu mikir 2-3 kali kita dibikin konten. Contohnya nih, like for example like this video, right? Yeah. You already make it. Tapi sometimes kadang-kadang mungkin mikir 2-3 kali sebelum di-upload nih. Ini udah bener bayar, nanti kalau salah gimana? Akhirnya kadang-kadang ini nggak usah di-upload lah gitu. Sometimes perfections itu yang membuat kita nggak berani untuk melakukan sesuatu. Oke, nah tapi makanya caranya adalah I will always choose progression instead of perfection. Karena daripada sempurna, which is nggak mungkin sempurna, pasti ada salahnya. Yeah. Tapi lebih baik ada progress. Artinya ya udah nggak apa-apa, upload aja. Dari upload kan kita bisa tahu hasilnya seperti apa, responnya seperti apa. Dan apalagi tentang YouTube ya, basically nggak ada batasnya kan. Kita mau sehari upload berapa kali, mau besok upload lagi, mau besok upload lagi gitu. Jadi ini bukan cuma bisa upload sekali, makanya kita harus tunggu sempurna dulu. Akhirnya kita pikirin, akhirnya nggak ada upload. So it's all about progression. I think that is important. Jadi intinya don't overthink. Don't overthink, just do it. Yeah. Don't Just do it. overthink, just Yeah. do it. Gitu. Cukup ya. Yes, itu yang pertama. And then the second one about tadi apa sih Dari 20 20 tahun, 40 tahun. Oh iya iya Yes, iya, what's your next mimpi. Oke, step? Yeah. thank you. Ya udah ngikutin, hafal ya sama mimpi saya. Jadi berawal dari sebuah apa ya, ketidaksengajaan di ulang tahun ke-20, akhirnya saya punya mimpi kan. Pokoknya sebelum usia 30, saya ingin punya kebebasan finansial. I want to experience to be millionaire, oke? Nah, dan akhirnya di usia 30 tahun, saya jadi punya mimpi lagi. Dan akhirnya setiap 10 tahun saya membuat itu. Jadi I live by seasons of my life. Yaitu setiap satu dekade. Di usia 30 tahun, akhirnya mimpi saya ingin bisa bukan hanya mencapai berjuta-juta dolar, tapi menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Itu usia 30 sampai 40. Nah, di ulang tahun saya ke-40, 4 tahun yang lalu, ketahuan ya umur berapa? Oke, I'm 44 this year, oke? Mimpi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. So that is my mission and my purpose and my focus, especially in this decade of my life, to create a positive impact from Indonesia to the world, gitu. Jadi itu yang saya fokuskan. Makanya sekarang saya bikin lebih banyak sebagai investor, membantu para UMKM dan lebih banyak lagi hal dilakukan. Tujuannya positive impact from Indonesia to the world. Oke, usia 50 tahun, ya that's another season of my life. Kadang di hidup ini nggak perlu mikir terlalu jauh, jalanin aja dulu di sini. Ketika waktunya tiba 50 tahun nanti baru itu akan ditentukan lagi. Itu biasanya saya selalu lakukan ya. Selalu setiap satu dekade musimnya seperti apa. Semoga menjawab pertanyaan. Cukup Okay, ya. thank you so much for your time. Thank you. Sukses terus, Yeah, and thank you for watching all my videos Yeah. and all my songs. Thank you. Okay, thank you. Finally, my dream came true. Finally, I get to YouTube with Mary Rihanna. Oh my God, I got an autograph of her book. Oh, Mary Rihanna. It is a dream come true for me. You have dream Yes, and it comes true. yes. Meeting Mary Rihanna.